Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah virus ya. Sehingga kita terus dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan semoga tidak lama lagi mudah-mudahan kita bisa belajar secara tatap muka ya, bisa belajar kembali di sekolah. Bapak di sini insya Allah akan mengisi pembelajaran fikih ya, untuk materi yang pertama yaitu mengenai tentang toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Jadi badan kita, pakaian kita, tempat, dan yang kita pakai untuk ibadah itu harus bersih atau suci dari najis. Lalu sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi ya. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci yaitu wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Quran surah Al-Mudatsir ayat 4-5. Ayat lain menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah senang, Allah suka dengan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Dalam hadis at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri ya, at-tahuru. Jadi kalau kita selalu melakukan toharoh itu sebagian dari iman, karena dengan toharoh kita akan bersih, kita akan suci ya, dari najis maupun dari hadas. Seseorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib melakukan bersuci terlebih dahulu ya, dari hadas dan najis, karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululi. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian. Ya, jadi Allah tidak akan menerima sholat kita kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu. Gitu ya. Jika kita tidak wudhu dulu atau tidak bertayamum dulu. Tayamum ini kalau kita mau wudhu lalu airnya tidak ada, itu boleh bertayamum. Bertayamum itu dengan
bersuci dengan tanah ya. Nanti ada pembahasannya lagi di bab yang lain. Lalu selanjutnya pengertian najis dan hadas. Najis artinya kotoran. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas dalam bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau juga sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara toharohnya dan tata cara toharohnya atau tata cara mensucikannya ya. Toharoh kan artinya suci, mensucikan, bersih. Dalam hukum Islam, macam-macam najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughalazah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, yaitu seperti air seni atau air kencing ya. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis, air yang suci ya. Mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Dalam hadis, yagsilu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulami. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing anak laki-laki. Ya, jadi kalau air kencing perempuan walaupun masih belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun dan hanya baru minum air susu ibu saja, kalau air kencing perempuan mah itu harus dibasuh, bukan dipercikan. Tapi kalau anak laki-laki itu harus cukup dengan dipercikan. Jadi cukup dengan dipercikan maka sudah suci kembali. Begitu. Lalu yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, kayak sapi, ayam ya, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Banyak lah ya binatang darat yang berdarah ya, banyak. Lalu darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, dan arak atau khamar. Nah, ini najis pertengahan atau sedang. Jadi jika tempat, pakaian, badan terkena najis ini, maka itu termasuk najis mutawasito ya. Najis mutawasito ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nyata wujudnya, baunya, dan rasanya, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya ya. Jadi zatnya atau wujudnya
baunya dan rasanya itu sudah tidak nyata. Maka cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Jadi sudah berusaha dialiri air gitu ya, tapi tidak hilang gitu ya, tidak hilang semuanya, maka itu dimaafkan. Sedangkan najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Kalau tadi hukmiyah mah ya tidak tampak wujudnya, bau dan rasanya, kalau ini tampak. Dan cara mensucikannya adalah menghilangkan najis ainiyah yaitu dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi tidak cukup dialiri, tapi juga harus dengan digosok, ya, sampai bersih. Sudah harus baunya sudah nggak ada, warnanya juga, zatnya juga, gitu. Dan macam-macam najis yang ketiga yaitu najis mughalazoh. Tadi najis apa-apa ringan, mutawasitoh sedang, pertengahan, mughalazoh berat. Jadi najis mughalazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, ya. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi kalau najis mughalazoh ini, misalkan kita nih di di jilat anjing ya, misalkan di jilat anjing. Nah, pakaian atau badan kita yang terkena najis anjing tadi itu kita sucikannya itu dengan air sebanyak 7 kali. Dan di antara air yang 7 kali itu salah satunya harus dicampur dengan tanah, ya. Mau di keempatnya atau di kelima basuhan airnya yang dicampur di tangan itu bebas, ya, boleh dimanapun. Yang penting dari membasuh air yang sebanyak 7 kali ini, salah satu airnya harus dicampur dengan tanah. Itu cara mensucikan najis mughalazoh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin awwalahunna biturabi." Sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah dan debu, ya. Jadi dengan air 7 kali, salah satunya yaitu dengan tanah, gitu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Tadi pengertian toharoh sudah, lalu macam-macam najis. Sekarang macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas terbagi 2 macam, yaitu hadas kecil
dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum ya. Jadi hadas kecil mah cara mensucikannya cukup dengan berwudu ya. Jika tidak ada air diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah: satu, karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Lalu karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Lalu yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Ya, itu hadas kecil ya. Lalu yang kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Nah, itu hadas besar ya, harus mandi besar. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Kalau hadas besar mah tidak bisa disucikan dengan berwudu, tapi harus dengan mandi besar. Dan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, atau juga disebut dengan jima ya, atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Jadi hubungan suami istri ya, maupun keluar mani atau tidak ya, itu harus melakukan mandi besar. Lalu yang kedua, karena keluar mani, baik karena mimpi atau sebab lainnya. Ya, kita mimpi jima misalkan lalu keluar mani, ini juga salah satu tanda baligh ya, keluar mani. Atau karena lainnya ya. Nah, ini harus mandi besar. Lalu yang ketiga, head. Nah, kalau head ini darah yang keluar dari perempuan ya. Nah, kalau sudah bersih, sudah tidak keluar lagi head, maka harus mandi besar. Jadi perempuan nih kalau sudah beres head harus mandi besar, jangan mandi biasa ya. Lalu yang selanjutnya, karena nipas. Kalau nipas yaitu darah yang keluar dari perempuan sesudah melahirkan, itu darah nipas. Nah, kalau sudah habis, kalau sudah beres, setelah itu harus mandi besar. Lalu wiladah, karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Selanjutnya, karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan ya. Kalau orang yang mati perang gitu ya, jihad, matinya mati syahid, kalau zaman membela agama Islam,
itu ketika meninggal tidak harus dimandikan, langsung saja dimakamkan. Nah, kalau kita nih meninggal ya, maka harus dimandikan, mandi besar ya. Lalu selanjutnya alat-alat bersuci dan macam-macam air. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin Bapak lupa atau mungkin Bapak ada salah-salah kata ya. Itu saja. Dan untuk tugasnya yang pertama yaitu kalian tulis pengertian toharoh. Yang pertama pengertian toharoh. Lalu yang kedua macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Tugas yang kedua, silakan kalian tulis macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Dan yang ketiga, macam-macam hadas. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya, gitu ya. Jadi ada tiga yang harus kalian catat, yang harus kalian kerjakan, lalu dikumpulkan ya nanti melalui Google Form ya. Dan untuk kehadiran pun nanti kalian isi di Google Form ya. Nanti untuk link Google Formnya Bapak kirim di grup ya. Bapak kirim di grup. Jadi tadi tugasnya yang pertama pengertian toharoh, lalu yang kedua macam-macam najis dan cara mensucikannya, yang ketiga macam-macam hadas. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.